Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan pagi hari ini saya akan membahas salah satu macam perjanjian, yakni perjanjian jual beli. Kalau teman-teman mengetahui, perjanjian itu macamnya ada banyak. Misalnya perjanjian jual beli seperti yang akan saya bahas di dalam video ini. Kemudian ada perjanjian sewa, kemudian ada perjanjian beli sewa, kemudian ada perjanjian pinjam meminjam, ada perjanjian hibah, ada perjanjian pemberian kuasa, dan macam-macam perjanjian lainnya. Di pagi hari ini kita akan sama-sama mendalami perjanjian jual beli yang akan jadi referensi di pagi hari ini adalah bukunya Profesor Subekti yang judulnya Aneka Perjanjian. Buku yang saya gunakan dalam sesi pagi hari ini itu terbitan PT Citra Aditya Bakti edisi ke-10. Pertama kali diterbitkan buku Profesor Subekti ini di tahun 1970-an kalau saya tidak salah. Di tahun 95 ini sudah cetakan ke-10, teman-teman. Walaupun buku ini buku lama, tapi menurut saya masih perlu buat dibaca-baca ulang. Kenapa? Paling nggak ada dua hal yang jadi sebab. Yang pertama, buku-buku yang tentang perjanjian yang terbit di waktu-waktu selanjutnya yang kekinian itu sependek yang saya tahu banyak mengambil rujukannya dari Profesor Subekti. Kemudian alasan kedua kenapa buku Aneka Perjanjian ini masih relevan untuk saya bahas, karena buku Aneka Perjanjian lagi-lagi sependek yang saya tahu masih digunakan sebagai bahan ajar di beberapa kampus. Maka menurut saya nggak salah kalau kita menggunakan buku Aneka Perjanjian tulisan Prof. Subekti ini sebagai salah satu referensi dalam kita menyusun perjanjian, khususnya perjanjian jual beli. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai jual beli. Jual beli, perjanjian jual beli itu secara definisi, secara makna, perjanjian jual beli yakni suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Kalau kita bedah dari definisi tadi, dari makna perjanjian jual beli tadi, maka unsur-unsurnya bisa kita sarikan. Intinya ada dua hal. Yang pertama adalah barang dan harga. Barang adalah objek yang menjadi yang akan dijual belikan di dalam perjanjian jual beli. Kemudian harga yaitu nominal sejumlah uang yang disepakati yang akan dibayar. Bagaimana kalau di dalam perjanjian itu yang akan diserahkan bukan barang, tapi misalnya jasa? Misalnya pihak yang satu bukan menyerahkan barang, tapi menyerahkan jasa, menyerahkan tenaga atau memberikan keahliannya, maka perjanjiannya bukan dinamakan perjanjian jual beli, tapi dinamakan perjanjian kerja. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas di sesi yang lain. Kemudian unsur yang berikutnya adalah harga, yaitu nominal sejumlah uang yang perlu dibayarkan untuk memperoleh barang yang akan dijual belikan. Bagaimana kalau dalam perjanjian itu
bukan nominal uang, tapi barang ditukar dengan barang, bukan dengan uang. Maka judul perjanjiannya bukan perjanjian jual beli. Perjanjian yang antara barang ditukar dengan barang namanya perjanjian barter. Terus bagaimana kalau misalnya di dalam perjanjiannya itu tidak disepakati nominal yang harus dibayarkan, tapi misalnya ya diserahkan begitu saja, misalnya kayak hadiah lah gitu, barangnya diserahin aja dari pihak pertama ke pihak kedua nggak perlu membayar apapun, maka disebutnya bukan perjanjian jual beli teman-teman, tapi perjanjian hibah untuk yang seperti itu. Untuk yang kalau bukan tidak perlu ada harga yang dibayarkan, barangnya diserahkan begitu saja, maka namanya perjanjian hibah. Kemudian kalau barang yang ditukar dengan barang, maka namanya perjanjian barter. Jadi seperti itu unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli. Jual beli itu sendiri sudah dianggap sah ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, itu sepakat mengenai dua hal tadi, mengenai barang yang akan dijual, kemudian harga yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Walaupun barangnya belum diserahkan atau harganya belum dibayar, jual belinya sudah terjadi, peristiwa jual belinya sudah terjadi. Jadi misalnya boleh di dalam perjanjian itu nggak seketika barangnya itu langsung diserahkan. Misalnya perjanjian di tanggal sekarang nih, tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 Agustus ya, di tanggal 1 Agustus. Di tanggal 1 Agustus perjanjian ditandatangani. Kemudian di dalam perjanjian itu disepakati bahwa barangnya akan diserahkan misalnya di tanggal 14. Boleh. Apakah jual belinya sudah dianggap terjadi? Sudah. Di dalam perjanjian jual beli, peristiwa jual belinya sudah terjadi walaupun barangnya baru akan diserahkan misalnya nanti. Begitu pula dengan harga yang harus dibayarkan. Misalnya disepakati harga yang harus dibayarkan, pembayarannya nanti. Misalnya perjanjiannya sekarang hari ini tanggal 1 Agustus, baru dibayarkan misalnya di tanggal 14 Agustus. Apakah boleh? Boleh. Perjanjian jual belinya apakah sudah dianggap terjadi jual beli ketika itu? Sudah. Nah, apa sih hak buat pihak yang berperan menjadi penjual, dan apa kewajibannya si penjual itu? Hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang diserahkan. Kemudian kewajibannya yang pertama menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Yang kedua, menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. Hak penjual ketika dia di dalam jual beli itu, haknya adalah meminta pembayaran dari barang yang dia serahkan ke pembeli. Jadi dia boleh gitu meminta haknya dia, yaitu pembayaran sejumlah uang kepada pembeli. Nah, kewajibannya menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Penyerahan barang ini disebut levering, teman-teman. Istilahnya levering, yaitu penyerahan hak kepemilikan dari suatu barang dari penjual kepada pembeli. Barang itu sendiri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama benda bergerak, kemudian benda tak bergerak, kemudian yang ketiga barang tak bertubuh. Benda bergerak misalnya apa? Benda bergerak itu misalnya ya laptop ini, kemudian misalnya handphone, kemudian pulpen. Maka penyerahannya itu adalah penyerahan nyata. Jadi betul-betul nyata-nyata diserahkan penguasaan atas barang tersebut dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Betul-betul diserahkan. Baik manfaat yang bisa diambil dari barang tersebut, kemudian hak miliknya dan penguasaannya. Jadi betul-betul ini barangnya benar-benar diserahkan. Kemudian untuk benda tak bergerak, contohnya apa? Contohnya misalnya tanah, rumah, gedung,
itu nggak perlu ada penyerahan yang nyata, nggak perlu nih misalnya tanahnya di di misalnya rumahnya nggak perlu gitu, rumahnya dirobohin terus dipindahin, terlalu ekstrim lah seperti itu. Nggak perlu misalnya ada baik penjual maupun pembeli ada di lokasi yang sama, terus di saya di atas tanah yang dijual itu kemudian dikasih ini tanahnya gitu, nggak begitu, tapi cukup dengan balik nama. Jadi bukti kepemilikan atas benda tak bergerak tadi, yaitu misalnya rumah atau tanah tadi, itu dibalik nama. Tadinya misalnya hak miliknya di situ tertulis tanah milik si penjual. Nah, itu tinggal dibalik nama, tinggal diganti nama, tinggal diganti hak kepemilikannya. Itu tanah tadi jadi milik si pembeli. Kemudian yang ketiga, barang tak bertubuh. Contohnya apa? Contohnya misalnya piutang. Hak seseorang untuk menagih hutang kepada orang yang lain. Nah, itu cara penyerahannya melalui cesi. Untuk cesi ini nanti mungkin di kesempatan berikutnya saya akan bahas secara lebih spesifik tentang mekanisme bagaimana sih cesi itu dilakukan. Kemudian kewajiban penjual yang kedua, yang tadi menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dari penjual, yakni menanggung kenikmatan tentram. Kenikmatan tentram itu maksudnya apa? Kebebasan untuk menggunakan, untuk memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa adanya gangguan, tanpa adanya tuntutan dari pihak lain yang mengklaim barang tersebut adalah miliknya. Maksudnya gimana? Misalnya si penjual menjual laptop kepada pembeli. Nah, laptop itu harus dijamin bahwa laptop tersebut adalah benar-benar milik si penjual, sehingga nggak ada lagi nih misalnya ada pihak ketiga mengklaim, oh itu laptop saya, mengklaim ke pembeli. Pembeli dibebaskan dari klaim-klaim seperti itu. Atau misalnya menjual tanah, penjual memastikan, kewajibannya adalah memastikan tanah itu benar-benar miliknya, enggak misalnya dalam proses sengketa. Jadi kalau misalnya nanti ketika jual beli tanah terjadi, kemudian pembeli itu ada yang gugat, oh itu tanahnya ada pihak ketiga misalnya menggugat si pembeli nih, itu tanah saya, maka pembeli itu bisa menarik penjual sebagai pihak, harusnya yang berhadapan dengan pihak ketiga itu bukan si pembeli tanah itu, tapi adalah penjual tanahnya gitu, yang harusnya digugat itu bukan si pembeli tapi si penjual. Kenapa? Karena ada kewajiban dari penjual itu untuk menanggung kenikmatan tentram. Kemudian apa sih hak dan kewajiban dari pembeli? Hak pembeli itu menuntut penyerahan barang yang telah ia beli. Kewajibannya membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Menuntut penyerahan barang yang telah ia beli. Tadi seperti kita bahas tentang levering atau tentang penyerahan barang, pembeli dia berhak menuntut barangnya mana, hak miliknya harus diserahkan dong gitu. Nah, di era sekarang nih di mana jual beli itu sudah melalui marketplace, maka ketika kita menyusun suatu perjanjian jual beli, di situ harus tegas kapan sih penyerahan barang itu dianggap telah selesai. Apakah ketika penjual, kan kalau di sekarang marketplace online itu kan penjual dan pembeli itu melalui kurir kan, melalui jasa pengiriman gitu. Maka harus ditegaskan kapan penyerahan itu dianggap telah dilakukan. Apakah ketika penjual menyerahkan barangnya ke kurir yang akan menyampaikan kepada pembeli, ataukah ketika kurir menyerahkan barang yang dibeli itu kepada si pembeli. Nah, itu harus
tulis klausulnya di dalam perjanjian. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi sengketa. Balik lagi, apa sih kewajiban dan haknya pembeli? Tadi haknya pembeli menuntut penyerahan barang yang telah ia beli. Kemudian kewajibannya apa? Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Tentang pembayaran harga tadi, bagaimana kalau misalnya tidak ditulis di dalam perjanjian itu kapan dan di mana si pembeli harus melakukan pembayaran? Maka asasnya adalah kalau tidak ditulis di dalam suatu perjanjian, maka tempat dan waktu pembayaran adalah tempat dan waktu penyerahan barang. Asasnya seperti itu. Kalau tidak dinyatakan di dalam perjanjian, sebaiknya ditulis. Makanya di dalam perjanjian kapan si pembeli ini harus melakukan pembayaran. Kalau misalnya perjanjian ditandatangani hari ini di 1 Agustus, maka dalam perjanjian itu harus jelas ditulis kapan nih si pembeli harus melakukan pembayaran. Kalau nggak ditulis, maka pembayaran ini baru akan dilakukan ketika barang diserahkan pada waktu penyerahan barang. Kemudian bagaimana kalau harganya ditetapkan oleh pihak ketiga? Misalnya ketika jual beli tanah atau jual beli barang lah, jual beli barang apapun, kemudian harganya ditetapkan oleh appraisal misalnya, oleh penilai. Maka apakah boleh perjanjian jual beli dengan harga ini bukan disepakati antara penjual dan pembeli? Di dalam buku Profesor Subekti, klausul seperti ini diperbolehkan, dinamakan sebagai syarat tangguh. Artinya apa syarat tangguh? Artinya perjanjian baru akan berlaku ketika harga sudah ditetapkan oleh orang ketiga, oleh pihak ketiga. Nah, syarat tangguh ini harus disepakati di dalam perjanjian. Kalau misalnya harganya diserahkan kepada pihak ketiga, apa yang harus disepakati? Paling enggak antara penjual dan pembeli itu harus sepakat. Bagaimana kalau harganya ternyata salah satu pihak tidak setuju? Apakah boleh mengakhiri perjanjian jual belinya? Apakah perjanjian jual belinya akan dibatalkan atau seperti apa? Itu harus tertulis di dalam klausul di dalam perjanjiannya. Jika harga ditetapkan oleh pihak ketiga. Lagi-lagi, kenapa harus ditulis? Klausul harus ditulis supaya menghindari sengketa. Jadi kalau misalnya harganya diserahkan kepada pihak ketiga, maka harus ditulis tuh di dalam perjanjiannya. Baik penjual dan pembeli, jika sepakat ya, dua-duanya sepakat menyerahkan harga kepada pihak ketiga, itu harus ada klausul bahwa masing-masing pihak itu sepakat harga yang akan ditetapkan oleh appraisal, oleh pihak ketiga, oleh penilai barang, seperti itu. Jika kedua pihak yang baik yang menjual maupun yang membeli sepakat kalau harganya diserahkan kepada appraisal. Atau sebaliknya, kalau salah satu pihak nggak sepakat dengan harga yang disepakati, harga yang ditetapkan oleh pihak ketiga tadi, harus ada klausulnya. Kalau salah satu pihak nggak sepakat, perjanjian jual belinya misalnya batal, tidak dilakukan penyerahan barang, tidak dilakukan pembayaran, jual belinya dianggap tidak jadi, dianggap batal. Itu harus tertulis supaya jelas. Kemudian di dalam perjanjian jual beli ada istilah hak reklame. Hak reklame yaitu hak penjual untuk menarik kembali barang yang sudah dibeli oleh pembeli dalam jangka waktu 30 hari. Kenapa? Misalnya ternyata barang yang tadi sudah diserahkan ternyata dalam waktu 30 hari ternyata
eh, tidak dibayar oleh pembeli, maka penjual berhak untuk menarik lagi barang yang tadi telah diserahkan. Ada istilahnya hak reklame. Asasnya hak reklame diberikan jangka waktu 30 hari dari waktu yang disepakati di dalam perjanjian. Kalau mau lebih bagaimana? Misalnya diberikan tenggang waktu lebih dari 30 hari, apakah boleh? Boleh. Selama tertulis di dalam perjanjian klausulnya. Kalau nggak ditulis, maka pada asasnya, pada dasarnya diberikan waktu 30 hari buat penjual untuk menarik kembali barangnya. Terakhir, bagaimana kalau ada risiko di dalam jual beli? Risiko itu maksudnya apa? Risiko itu maknanya yakni kewajiban memikul kerugian. Kerugian karena apa? Karena ada suatu kondisi, ada suatu peristiwa yang itu di luar kekuasaannya si penjual ataupun si pembeli, yang mengakibatkan barang yang menjadi objek perjanjian itu terdampak. Misalnya barangnya jadi hilang, barang yang tadi disepakati akan dijual belikan itu hilang. Karena apa? Karena kejadian atau kondisi yang masing-masing pihak itu tidak bisa mengendalikan. Contoh, ada bencana alam, atau misalnya ada perang, atau ada wabah, dan kondisi-kondisi lainnya lah yang itu tidak bisa bukan di dalam kuasanya baik penjual maupun pembeli. Nah, bagaimana kalau ada kondisi yang seperti itu? Kondisi seperti itu namanya kondisi memaksa atau overmach atau force majeure, atau di dalam bahasa Indonesia biasanya diistilahkan dengan kondisi kahar. Pada asasnya dalam kondisi kahar ini risiko ditanggung oleh pihak penjual ketika barangnya belum diserahkan kepada pembeli. Kenapa? Kenapa risiko masih ditanggung oleh pihak penjual? Karena hak kepemilikan, karena yang dianggap pemilik dari si barang yang dijual belikan itu masih dikuasain, masih hak miliknya masih ada di pihak penjual. Sehingga kalau ada keadaan kahar, kalau ada keadaan force majeure, maka yang menanggung risiko adalah pihak penjual. Asasnya seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya masing-masing pihak misalnya sepakat untuk risikonya nggak ditanggung sepenuhnya oleh penjual, boleh nggak? Maka dalam kondisi seperti itu, selama ada kesepakatan, boleh. Syaratnya dituangkan di dalam perjanjian. Kalau tidak dituangkan di dalam perjanjian, maka yang namanya risiko itu sesuai asas ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual selama barangnya belum deliver, belum diserahkan kepada pembeli. Kira-kira seperti itu. Apa aja yang perlu ada di dalam perjanjian jual beli. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail itu di referensi yang saya gunakan, yaitu buku Aneka Perjanjian yang ditulis oleh Profesor Subekti, penerbitnya PT Citra Aditya Bakti. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di sana apa-apa yang saya sampaikan. Mungkin juga dari penyampaian saya ada yang kelewat, ada yang saya maknai berbeda dengan yang teman-teman pahami bahkan dari buku yang sama, yaitu buku Aneka Perjanjian. Mari kita diskusikan.